maka mindset ya, atau kesadaran ataupun isme yang dominan pada waktu itu adalah bourgeoisme. Ya, kemudian era di mana peradaban itu mencapai sedang rendah-rendahnya karena didominasi oleh semangat asketisme, semangat kedalaman. Ya, barangkali kalau di dunia namanya sufisme, ya, disebut dengan era karyawan. Ini saudara, sebagai sebuah contoh Cokro-Manggilingan ini, yang ini kisahnya diulang-ulang di dalam Al-Quran, yaitu peradabannya umatnya Nabi Nuh yang kemudian dilanjutkan dengan dengan bangsa Ad yang nabinya adalah Nabi Hud, dan kemudian dilanjutkan lagi dengan bangsa Tsamud yang nabinya adalah Nabi Saleh. 3 peradaban ini setelah mencapai puncaknya masing-masing ini adalah kelanjutan sebetulnya. Ad itulah kelanjutan dari umatnya Nabi Nuh. Jadi yang diselamatkan oleh kapalnya Nabi Nuh itu, ya itu kan orang-orang beriman kan, itu kan hanya sedikit sekali. Kemudian itu menjadi bangsa pecundang akhirnya karena sangat kecilnya, sangat lemahnya. Dan tapi kemudian lama-lama menjadi besar, kemudian membangun peradaban baru namanya peradaban Ad. Ya. Ketika mencapai puncak peradaban Ad ini, kemudian juga mencapai bourgeoisme, ya kan, kemudian kembali menjadi bangsa pecundang. Ya. Dan tinggal sedikit karena dihancurkan oleh Allah, ya, menjadi sedikit kemudian berkembang lagi, membangun peradaban baru namanya peradaban Tsamud. 3 peradaban ini punya kesamaan, yaitu setelah mencapai puncaknya, memasuki era di mana isme yang dominan itu adalah bourgeoisme, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang kebablasan, perbuatan yang merusak, ya, melakukan perusakan di muka bumi, dan akhirnya dihancurkan oleh Allah. Ya. Jadi anunya sama, dihancurkan Allah karena bourgeoisme yang kebablasan. Ya. Ini ceritanya panjang, ya. Ini bisa memerlukan satu seminar sendiri kalau mau membicarakan ini, ya. Tapi saya pernah menghitung Tsamud itu kalau nggak keliru diulang tidak kurang dari 16 kali, Ad itu tidak kurang dari 14 kali, Nuh tidak kurang dari 15 kali, diulang-ulang di dalam Al-Quran. Artinya apa? Betapa pentingnya referensi peradaban terdahulu, baik peradaban yang sukses maupun peradaban yang gagal seperti Nuh, Ad, Tsamud. Masih ada lagi peradaban gagal, peradaban Sodom dan Gomorrahnya yang nabinya ada Nabi Lut itu juga dihancurkan karena kebablasan. Kemudian peradaban Madian yang sering disebut juga dengan Ashabul Aikah, ya, itu juga kebablasan, akhirnya juga dihancurkan dari muka bumi. Ya, lanjut. Ada 2 peradaban besar yang silih berganti mendominasi sejarah dunia, yaitu peradaban Barat dan peradaban Timur. Bagi dua peradaban ini juga berlaku itu, ya, Cokro-Manggilingan yang dalam Al-Quran ayatnya, ya, berbunyi watilkal ayyam nudawiluha bainan nas, dan hari-hari itu kami pergilirkan daulatnya di antara manusia. Ya. Lanjut. Inilah gambaran kasar, ya, bagaimana 2 peradaban itu silih berganti mendominasi dunia. Ketika yang satu glosor menjadi pecundang, yang lain menjadi pemenang. Ya. Silih berganti. Ya. Abad itu kira-kira abad 9 sampai abad 13, ya, itu yang mendominasi itu Barat, ya, dan Timur menjadi pecundang. Tapi abad 13 sampai dengan 16 yang jaya adalah Timur. Disitulah Majapahit mencapai puncaknya, ya kan. Kemudian dinasti-dinasti di Cina dan sebagainya, di India juga sedang mekar-mekarnya, dan Timur glosor. Ya. Kemudian abad 17 sampai dengan abad 20 Barat kembali berjaya dan Timur menjadi pecundang. Tetapi memasuki 21, Barat mulai menggelincir ke bawah dan Timur itu naik daun. Nah ini, ya, yang akan saya tunjukkan sekarang adalah bagaimana ini Barat mulai
meluncur ke bawah, ya, mulai submerging. Ini istilah yang mereka pakai, ya, itu mereka memakai istilah emerging. Timus menjadi center, menjadi kawasan yang emerging. Emerging countries itu terkonsentrasi di timur sekarang. Emerging countries. Kalau ada emerging countries, sangat fair kalau kita kemudian memberi nama mereka itu submerging countries. Mereka sendiri tidak pernah mengatakan itu. Mereka memblame kita, mencap kita itu emerging countries. Ya. Kalau mereka mencap kita itu emerging countries, adalah fair kalau kita kemudian mencap mereka sebagai submerging countries, karena mereka sekarang sedang submerging, yang sedang tenggelam. Lanjut. Inilah portofolio peradaban Barat. Terdiri 3 lapisan peradaban Latin, Indo-Jerman, dan Anglo-Saxon. Ya. Latin itu dulu yang jaya lebih dulu, kemudian diganti dengan Indo-Jerman, kemudian diganti sekarang ya sedang jaya-jaya menjadi penguasa dunia ini Anglo-Saxon. Ya. Dengan anggota-anggota seperti itu. Mungkin ya antara Latin dan Indo-Jerman itu saya nggak begitu teliti, itu ada yang keliru ya klasifikasinya, tapi it doesn't matter saya kira. Yang paling penting bahwa di sana Barat itu ada 3 peradaban besar itu, Latin, Indo-Jerman, Anglo-Saxon. Kalau Anglo-Saxonnya rasa-rasanya saya sudah betul itu. Ya. Mereka itu mendominasi dunia abad 17 sampai dengan abad 20. Di abad 21 pengaruh relatif mereka itu mulai menurun. Ya. Lanjut. Inilah peradaban Timur yang terdiri 3 lapis peradaban, ya, Mongolian, Aryan, dan Semitian. Mongolian itu yang terutama di Asia bagian timur itu, mulai dari Mongol, Cina sampai ke Indonesia, ini termasuk lapisan Mongolia. Ya. Kemudian Aryan ini yang di Asia bagian selatan. Semua negara-negara yang berakhiran dengan tan itu semuanya masih Aryan. Ya. Termasuk India, Bangladesh, Pakistan, bahkan sampai ke Turki. Meskipun Turki barangkali ada darah Latinnya juga, mungkin juga kecampuran Indo-Jerman juga Turki. Ya. Kemudian yang terakhir adalah Semitian. Semitian itu Israel sama Arab itu, mereka itu satu keluarga, ya, satu ras sendiri. Ya. Lah, khusus Mongolia, saya ingin membahas lebih detail. Mongolia itu ada Mongolia yang betul-betul murni, seperti Mongolia sendiri, Cina, Taiwan, Jepang, Korea Utara, Mongolia. Ini adalah Mongolia yang betul-betul asli betul, kuning betul. Kemudian ada Mongolia yang kuning agak mangkat. Ya. Lah itu kita ini. Ya. Kalau oleh Sultan Takdir Ali Sabana disebut dengan Nusantara. Nusantara itu tidak sama dengan Indonesia. Ya. Nusantara itu adalah bangsa-bangsa yang di Asia Tenggara ini, yang sekarang menjadi ASEAN ini. Sampai ke Timor Leste pun itu termasuk Nusantara. Itu menurut Sultan Takdir Ali Sabana. Dan itu semakin kenapa sekarang ini Timor Leste sedang mendaftar untuk menjadi anggota ASEAN, dan saya kira dia akan diterima. Karena sejak dulu Timor Leste itu adalah bagian dari Nusantara. Ya. Kalau tidak masuk itu jadi kasihan dan tidak historis, itu ahistoris. Ya. Lah, Mongolian yang Nusantara ini sejak dulu hingga sekarang pusatnya itu selalu berada di Indonesia. Center of gravity-nya, pusat gravitasinya itu selalu berada di Indonesia. Lah, peradaban Timur ini menjadi pecundang di abad 17, 18, 19, dan 20. Di abad 21 mulai naik daun, dan diperkirakan, saya perkirakan ya, 21, 22, 23, 24 itu adalah abadnya 3 peradaban ini, Mongolian, Aryan, dan Semitian. Lanjut. Ini saya ingin mengupas lebih lanjut ya tentang Nusantara itu, ya, ginekologinya baik biologis maupun sosial budaya. Kurang lebih barangkali adalah Nusantara ini separuh adalah Mongolia, kurang lebih separuh. Ya. Kurang kemudian ada darah Aryanya di sana karena pengaruh India ya di Asia Tenggara itu dalam waktu yang cukup lama itu besar sekali. Kemudian ada pengaruh Arabnya, ya, ada pengaruh Arabnya, jadi ada pengaruh Semitiannya. Ya. Di samping juga ada darah aborigin. Semakin ke timur di Indonesia itu
maka unsur aboriginnya itu menjadi semakin kental. Oleh karena itu kemudian cenderung kulitnya lebih hitam dan rambut